Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ya semua. Hari ini kita itu tidak seperti biasanya ya. Biasanya kan mengambil pulang. Nah, ini karena ada hal yang dirasa kami berdua sama Bu Elis yang sangat penting. Jadi sebaiknya kita bicarakan. Kalau di kurikulum itu namanya kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan ya. Kalau peraturan kan dari sekolah. Seragam ini, seragam merah, seragam pramuka itu peraturan. Tapi kalau di kelas berarti kita kesepakatan kelas untuk kelancaran di kelas ini. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir karena apa ya? Kita bangga juga sebagai siswa dan sebagai keluarga besar SMP Negeri Batam. Terus kita juga bisa ada di ruang ini. Selanjutnya hal yang penting itu merasa berhubungan dengan anak-anak kita. Jadi saya apa ya, kalau orang itu komparasi itu membandingkan, tapi membandingkan yang bagus ya, mengingat yang pernah misalnya nih yang saya lakukan PPG kemarin ya, di sekolah-sekolah sana gitu kan, orang-orang itu sekolah-sekolah di wilayah lain dari Jambi, dari Jakarta, dari Aceh, dari Padang gitu. Mereka sekolahnya itu anaknya benar-benar mandiri, baik tunanetra maupun tuna yang lain. Terus kita perhatikan juga, kalau kita perhatikan lagi untuk anak kita ya sudah mandiri, cuma ada yang harus dimandirikan lagi gitu ya. Harus dimandirikan lagi. Karena kalau kemandirian misalnya makan, minum, terus dan lain-lain, toilet training itu seharusnya sudah ada di rumah, sudah ada diajarkan di rumah, sudah dimulai. Kalau di sini tinggal akademik, idealnya begitu. Cuma karena di lapangan kan berbeda. Kalau di Malang itu Bu, yang di PRS BCN Pantai Rehabilitasi Sosial tunanetra ini ya. Ya kalau upacara itu ini kan udah di asrama tinggal. Nah, upacara itu anaknya pergi sendiri dari rumah ke tempat upacara gitu. Nanti pakaian ini kalau nggak rapi, nggak disetrika sendiri. Nah, kalau nggak disetrika itu nanti kena hukum, kena sanksi. Supaya apa? Disiplin. Nah, saya pengen seperti itu kita mulai dari sekarang, misalnya dari makan, udah jangan disuapin lagi. Nah, misalnya gitu ya, pakai sepatu, udah pakai sendiri sebisanya. Nah, mau kita mulai dari sekarang. Itu gambaran, itu paling ringan itu. Sekarang kita lebih berat sedikit, yang lebih berat ya. Jadi sama Bu Elis kami nanti tinggal kesepakatan kita semua di wacana kami sudah gambarkan. Yang pertama, dari mulai kelas 1 sampai kelas 3, jadi kelasnya Bu Elis. Jadi mulai kecil ya, sampai 3. Ini wajib membawa refleks dan stilus, itu harus punya. Kalau wacana gitu ya. Yang kedua, saat di lingkungan sekolah nanti rencananya diwajibkan membawa tongkat. Ya, membawa tongkat sebagai apa? Sebagai identitas bahwa kita ini tunanetra, ya enggak? Ya, kita tunanetra. Nah, yang kedua nanti kalau ada sesuatu itu orang lain bisa membantu karena identitas kita membawa tongkat itu. Terus yang ketiga tujuannya apa lagi? Kalau udah besar udah nggak tanggung lagi, udah tidak malu saat membawa atau memegang tongkat. Karena ada misalnya udah besar itu membawa tongkat itu, aku kira tunanetra ini. Padahal tunanetra sendiri. Dan tunanetra, nanti aku dikira tunanetra, aku malu gitu kan. Padahal ini enggak, ini kebutuhan, tongkat ini kebutuhan gitu. Kalau kita lihat di Jawa, di kampung, di Padang, dimanapun, tongkat tunanetra itu ada di tangan. Itu ibarat petani itu sabitnya atau
cangkulnya, alat pertaniannya. Ini tongkat itu kebutuhan. Ini adalah mata saya. Gitu. Nah, ini kita perlu pemahaman semua, baik anak-anak, orang tua, guru. Oke, silakan. Bawa apa dulu sama kalian? Ya. Dari satu tadi saya ulang lagi untuk kelas 1 sampai kelas 3 kita kesepakatan kelas, nanti tinggal setuju apa tidak setuju kesepakatan ya kan. Nah, kita wacanakan. Tapi kalau kita ingin lebih baik ya harusnya harus meningkat. Hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Yang pertama membawa reglet dan terus wajib dan wajibnya. Kemarin udah ada pinjaman dari sekolah. Insya Allah kalau masih ada kami berikan lagi. Yang belum tidak akan menghubungi. Kecuali yang logisan ya, logisan mungkin signifikan ya. Kita belum berakhir. Ini yang tunanetra. Yang kedua diwajibkan membawa tongkat saat di lingkungan sekolah. Karena kami di rumah, anak-anak di rumah tidak bisa mengontrol. Kita bukan orang tua ya. Orang tua yang mengontrol di rumah kita bisa mengawasi. Kalau di sekolah, insya Allah kami bisa mengawasi. Karena tongkat itu ada identitas bagi tunanetra, kebutuhan juga tunanetra, dan nanti kalau ada orang membantu itu berarti dia tahu tunanetra. Mau ini berjalan diangkat gini aja, sudah tahu kalau yang itu berarti tunanetra. Ya, itu gampangannya. Yang ketiga, kelas 1 sampai kelas 3 udah harus latihan mandiri. Latihan mandiri. Kalau mandiri kan masih dalam proses. Jadi ini latihan mandiri. Misalnya sudah tidak ditunggu lagi orang tua atau wali murid. Tidak ditunggu dalam arti diantar jemput boleh, tapi sudah tidak ditunggu orang tua standby mungkin di luar atau di mana gitu kan. Anak tidak tahu kalau itu kita tungguin. Nah, jadi biar mandiri. Kalau misalnya ada masalah apa, Bu, misalnya ada lagi ke toilet gitu kan, kalau perlu bantuan orang tua, kamu telepon atau kamu WA. Tujuannya apa? Kemandirian anak tadi. Terus makan, minum, bersepatu, bersandal, menulis, membaca dan semuanya itu diharapkan sudah mandiri. Karena kalau zaman latihan mandiri ini sudah dimulai dari rumah, cuma karena ya masing-masing anak punya potensi dan itu yang berbeda, jadi kita berusaha bersama-sama supaya apa yang kita lakukan di sekolah ini tercermin saat di rumah. Itu ya, mungkin berarti memulai ya, yang ini. Itulah apa? Kalau dasar kita hanya pergi sekolah kita, saya juga lebih senang sih hasilnya. Yang penting belajar sekolah gitu kan, kayak kemarin lah. Nah, kami di sini kantor gitu kan, pulang apa. Tapi kami dalam hati itu dari beban gitu kan. Jadi sama boleh juga ya alhamdulillah yang selama PPL, selama apa itu PPG online walaupun online, tapi kita bisa melihat bagaimana dunia luar gitu loh ya. Saya ingatkan juga iya ya, di Jawa anak gini udah setiap hari lah bisa makan sendiri, sepatu, makan sendiri. Jadi kita itu melihat itu dasarnya ke anak, tetap ke anak. Itu baru kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ini kelas saya nih, kelas 4. Kelas 4 ini penambahan. Tapi tetap mengikuti kelas 1, 2, 3, cuma ada penambahan kelas 4 sampai 6. Wajib membawa reglet, ampat, dan stilus. Kenapa? Karena itu kalau masih ada nanti kita explain lagi, lebih praktis dan lebih enak, tidak usah mengganti-ganti. Ini macam mana? Yang selanjutnya ini mungkin terobosan ya, dan lebih baik. Ini membawa HP. Kita wajibkan membawa HP yang kelas 4 sampai kelas 6. Aneh kan? Aneh betul kan? Aneh betul. Saya juga gitu. Tapi apa? Saya pikirnya Bu, ini adalah anak masih usia emas, masih ya SD ya. Karena nanti kalau udah SMP, kita lihat kurikulumnya itu udah ada pendidikan khususnya, itu udah ada TIK, teknologi informasi komunikasi, kita milih di situ. TIK itu udah berhubungan dengan laptop. Nah, paling enggak anak kalau udah SD membawa ini ya, kelas 4 udah bawa entah
tampil pakai callback ya, callback ada biasa, nomor kamu udah biasa, akhirnya nama biasa, kami berpikir tuh sudah biasa gitu supaya lama. Nanti ada suaranya, ada getarannya dan lain-lain. Ya, kalau harga mungkin Samsung udah turun lah kayaknya. Samsung udah RAM 2, RAM 3 udah boleh. Satu atau berapa ada masih di bawahnya. Ya, itu sih. Nah, kalau setuju juga nggak apa-apa sih, ini wacana kami. Kenapa? Untuk persiapan anak kita ini jangan dididik seperti kita gitu kan. Kita dulu pakai kartu tulis dulu ya, pakai kartu pakai itu. Sekarang whiteboard kita nggak pakai kan karena tunanetra. Saya mau pakai infobus yang besar itu kayak layar tancap itu juga enggak, karena pakai suara dan pakai sentuhan. Nah, ada pertanyaan. Ini aja Ibu, saya kasih apa ya? Saya kasih terobosan ini dalam sekejap ya, setengah jam. Kemarin kami melakukan udah berapa? Bulan 3 bulan. PPL, PPG gitu kan. Ternyata gitu. Kita pun juga terbuka. Kita udah mulai, oh iya ya, kapan lagi gitu. Kalau kelas lain, mungkin tunarungu, tunagrahita dilarang membawa HP. Kenapa? Takut disalahgunakan. Padahal yang salah bukan HP-nya, yang salah itu pengontrolan kita. Kita nggak mengontrol anak. Tunarungu mungkin masih ngerti ya, takut browsing yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau tunanetra kan ada suara. Mau nengok apa? Paling suara ya. Nah, dia nanti misalnya lagu-lagu paling enggak mutar YouTube sendiri. Syukur-syukur bisa bikin video sendiri. Nah, ya. Terus saya lanjut dulu ya, satu paket nanti pertanyaan boleh. Kelas 7 sampai 9 yang SMP ini. Nanti udah ada mapel seni budaya. Kalau mapel seni budaya ini semester ini untuk kurikulum merdeka 13 jam lebih daripada bahasa Indonesia, daripada matematika, lebih banyak seni budaya dan vokasional kalau SMP ya. Jadi apa? Program seni budaya ini ada seni musik, seni tari, seni rupa dan seni apa satunya. Nah, kalau yang tari ini kayaknya jauh ya tunanetra ya. Ya emang berfungsi sih, tapi mendingan yang lain gitu kan. Berarti yang cocok ini kayaknya seni ya. Seni musik. Alhamdulillah, makanya kenapa drum ini Bu. Nah, ini salah satu terobosan juga. Jadi dulu kan di sana nggak gerak nggak apa. Kalau mau masuk kan ribet harus buka. Nah, kita standby kan di sini usulan sama Pak Limbong. Kami studi berdua, baik, karena paling enggak terbiasa mendengar, terbiasa dengan kawannya. Itu satu. Terus yang kedua lagi untuk musik ini ada Pak Limbong dan Pak Indra bisa membantu juga untuk gitar. Nah, gitarnya itu karena senarnya kan masih nilon, itu gitarnya masih senar biasa. Kami usulkan ke Bu Retno, bendahara sekolah, Bu, beli gitar, beli senar. Kalau senar memang ada anggarannya, kalau gitar nggak ada. Berapa? 350.000 satu set untuk ininya, senarnya. Senarnya, ya senar semua itu satu set karena merek apa gitu yang kasih Pak Limbong itu. Alhamdulillah setujui. Jadi kami beli 34 set, 1 juta lebih. Untungnya Bu Retno juga bisa mengasih karena apa? Berhubungan dengan musik ini tadi. Nah, baru tahun ini belanja paling besar ini kayaknya itu. Terus ada lagi untuk SMP itu Bu, mata pelajaran bahasa Inggris itu pilihan ya. Pilihan itu bukan wajib, boleh dipilih, diambil, boleh tidak. Nah, kalau bahasa Inggris kami guru luar biasa ya, PLB. Jadi kalau bahasa Inggris ada guru Rahmi. Jadi itu gimana kelanjutannya nanti bisa kami koordinasikan dengan yang SMP ya. Misalnya Bu Rahmi kan pegang kelas Bu. Kalau di sini kan guru mapel itu bahasa Inggris, seni musik, olahraga itu semua jadi guru kelas karena kekurangan guru. Seharusnya apa? Sesuai dengan mapelnya bisa masuk kelas juga tapi kita belum bisa. Jadi ini harus koordinasi lagi dengan Bu Rahmi ya. Bisa diadakan boleh tidak. Tapi kalau menurut saya ini harus diajarkan karena tunanetra masih bisa mendengar. Kalau tunagrahita, mohon maaf ya, dengan bahasa sendiri, bahasa ibu, bahasa keluarganya masih berhalangan ke bahasa orang lain kan gitu.
kemarin keterangan dosen gitu saya melanjutkan aja, bukan saya sendiri ya. Nah itu tunanetra insya Allah bisa. Terus yang seni budaya tadi ya diharapkan itu tadi bakat, minat dan potensi anak bisa maju, bisa naik, bisa berkembang. Siapa tahu bisa seperti Aryani gitu. Terus didukung juga di rumah juga, mau bimbingan juga ya. Itu ada keberhasilan orang tua juga. Ya itu tutup, nah pintunya tutup. Itu siapa? Putri. Putri Aryani. Udah tahu kan Bu Putri Aryani? Nah itu bisa jadi ikon. Saya pengen kayak gitu kelas sekolah kita ini jadi ikon gitu Bu, kelas kita ya. Ada ikonnya, terus SLB Negeri Batam juga jadi ikon sebatam, apalagi se-Indonesia gitu. Terus keterampilan vokasional ya, terakhir nih, yang SMP ada keterampilan vokasional. Vokasional itu gampangannya apa ya? Kerja. Keterampilan. Dulu zamannya Pak Aziza. Nah, kami ini ke Tata Boga, kami gabungkan ke Tata Boga karena itu pilihan ya. Boleh dikasih, boleh tidak. Terus kami pikir-pikir Tata Boga ya bisa juga sih dilatih di rumah kan. Bisa dilatih di rumah sama orang tua. Kami prioritaskan juga untuk efektifkan waktu jadi pelatihan komputer. Nah, komputer braille, komputer itu ada suara, PDA dan lain-lain. Kalau paling tidak pelatihan TIK, teknologi informasi komunikasi dengan HP, laptop, Zoom semua dan sebagainya, WA supaya anak-anak itu bisa SMS, telepon dan sebagainya. Itu saya rasa ibu-ibu ya. Jadi silakan, Glenn ini mau menambahkan atau ada pertanyaan silakan. Kalau kayak komedian, Gimana Bu? kalau kayak komedian, Ya, oh ya, ini suka tulis juga ya. Kalau kajian untuk vokasional, kalau TIK kan mungkin ada keterbatasan ya Bu. Nah ini ada pilihan lagi ya Pak, pijet massage, ada pilihan pijet massage, tata boga, tanam sayur dan sebagainya itu. Dan kalau pijet massage, berarti harus menghubungi Pak Edi, mungkin kerjasama sama Pak Edi nanti kami sampaikan ke beliau. Kalau berminat untuk massage, tapi pikiran kami apa ya? Mungkin karena sudah tunanetra kalau pijet itu ya, segan atau nggak mau anaknya. Gengsi lah, enggak ya? Padahal itu bisa menunjang keterampilan ke depan. yang saya tengok di Bandung ya Pak, dari SMP pun udah ada ikut pelatihan itu ini yang Indonesia. Kalau diprogramkan bisa lah ikut ya. Jadi kalau udah profesional mereka justru banyak duit. Iya, seperti itu. Satu jam kan 60.000. Ada aku yang berbicara yang ini saya lihat. Iya. Ini Nah, kami juga pengen mengadakan itu. Ya, berarti harus dilakukan begitu juga ya. Kita sama nanti sampai ini jadi guru. Mana kan ada yang bakat di tentor atau apa bisa. Ada yang bakat di situ, ada yang bakat di situ. Ya, pasti ada bakatnya ini ya. Nanti kami bicarakan ya Bu ya, Bude sama ya ceritanya ini ada nanti boga juga kesusahan kan, air panas dan mendidih dan lain-lain kan. Nah kalau yang risiko rendah itu tadi ini pun bisa diikuti oleh anak-anak lain selain tunanetra katanya. Kalau di ya sini karena berhubungan dengan dana. Tunggu ya. Silakan monggo, Bapak Ali. Ngomong. Di luar bayangan ya. Ini Pak, sudah. Oke. Masalah apa itu Pak? Itu apa itu Pak khusus untuk siapa kok boleh punya orang tua misalkan? Ya harus dengan pengawasan berarti HP orang tua atau orang tua sementara mungkin kan Pak. Ya. Tapi diharapkan juga nanti kan misalkan anak ini pengen komunikasi nih, bapak lagi di luar, kali pengen telepon, bisa telepon, itu satu komunikasi. Ya mungkin pertama sama orang tua dulu HP-nya. Kalau belum ada. Sering saya tengok anak apa yang tunanetra itu pintar kan dulu Pak, karena Gimana? ya Mama Egi itu, Oh. itu saya Udah besar. belum nengok sendiri dari mata. Ya, ini Iya. ibu-ibu bukan anak-anak. Iya, maksudnya Ya. memang belajar dia pun dari
Nah, harus mulai Bu, itu pun kayaknya udah lulus. Iya. Udah tuh 25 tahun udah baru belajar. SMP. Ya, ketika itu. Saya sendiri Mulai dari awal. Biasa gitu nyari kontak. Mungkin boleh kalau ya ada lagi Pak. Berarti diajarkan di sekolah. Di sekolah kan ajarkan. Iya. Nah, nanti di rumah juga Biasakan akan. Udah ada aplikasinya Bu yang saya kirim ke Mama Rangga ya, yang text to speech. Jadi anak tulis, oh itu jadi misalkan saya makan, nanti dibaca dia itu bisa saya makan. Itu latihannya. Bisa beli ke sini. Iya. Bisa. Nah, Kirain ada HP khusus untuk kalian. Enggak saya kasih ada dari Kayak aturan gitu mereka. aksesibilitas semua HP udah ada. Kita nggak tahu membuat ini. Nah, Dia harus pencet itu 2 kali baru keluar layarnya. Misalnya sekali nggak bisa ya, 2 kali. Kirain kayak Pak ini saya sekolah kan apa? Mama ini agak nggak bisa. Kalau kontak itu kan 2 kali pencet misalnya angka misalnya diam nah itu keluar bisa kali kontak dia waktu nama Pencet satu kalau kita kan buka klik, Iya. buka. Kalau dia nggak, Dia 2 satu kali. informasi dia. Misalkan apa? WA, YouTube. Tapi kalau kita udah YouTube, oke. Kita klik 2 kali, cek deh, baru buka. Keputusannya 2 kali. Bisa semua support, karena itu udah ada accessibility. Ya, nggak harus sampai anak besar berarti kan. Ada yang anak besar atau apa? Oh enggak semua ada. Kayaknya semua sekarang ini kayaknya yang HP itu udah ada. Mama Rangga udah ada. Ya. satu. Tapi ya lama sedikit kalau bagi kita ya. Kalau konsepnya pun harus gini ya. Kalau kita yang awas repot sudah. Repot, lama, lambat, Makanya lamaan. kalau Nah, makanya kalau diputuskan anak, mantap. Nah, kita nggak terganggu, yang orang berapa? anak nggak terganggu ya. Orang Orang cukup lah untuk WA. Sebenarnya bisa ya, Iya. bisa dengan apa? Orang di WA. Itu kan tadi juga alasannya kenapa harus anaknya aja yang maksudnya khusus untuk anak. Takutnya nanti ketika pulang sekolah mau kembali mau apa Iya, bingung. Iya, susah. Iya. Kalau bisa. Itu kan Dari sejak ini kan Iya. nah, Bunda Haika. Jadi nanti kalau nanti bisa nyari Bunda Haika. sama sekali nggak tahu ngajarin Dia dulu akan jadi kalau kita mau Ya. WA sama dia ada lagi 2 kali. Ini kan ada jamnya ketika itu kan. Habis bisa kan. Ketika yang lain ya. Lain itu. Bisa baca sama kakaknya. kakaknya udah mau iya baru Bisa sama Mama Rangga bisa. Nah, tapi kita kan belajar juga ya. Jadi untuk tongkat itu ya Pak Ustaz, kalau Mene emang bisa dia kita harapkan ya. Kalau untuk Gena, udah berkali-kali dia tongkat dilempar sama dia. Iya sebentar pegang mungkin karena tantrumnya kuat ya. Tapi kita kasih tongkat di dilempar biasakan ya. dilempar sama dia. Kalau dia paham karena dia sama Mene. Kalau Mene mau dia. Iya. Jadi nanti kalau kami ketika turun dari mobil, kenapa dia nggak pakai tongkat atau udah dikasih tahu, itulah kondisinya. Yang penting tetap aja. Ini Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini Mama Rangga. Kelas 1 itu kan 4 ya. Pasti ini nanti masih bawa leaflet yang punya kan untuk di lingkungan sekolah banyak di sekolah tempat supaya di rumah terbiasa tujuannya latihan dulu udah ditunggu udah angkat jemput ya pasti ya udah pasti yang sebentar mungkin ke toilet dulu yang perlu toilet ya anaknya diantar gitu kan baru mulai masuk jam 8 sini biar misalkan dia nggak kencing atau nggak apa kalau nggak bisa ditahan bolehlah kita ini ya nah nanti ke toilet kalau perlu diantar nggak kalau kayak Nah, gitu kalau selalu laptop jadi kami nggak bisa lagi beli gimana itu yang kalau kayak jadi bu dia nggak tahu kan kondisi
Nah mungkin jadi PR kami juga nanti yang Makan sendiri. ya maksudnya tuh kita Kali juga aja yang dia makan handle sendiri. gitu. Yang penting kan kita coba dulu. Iya. Nah mungkin yang biasa sering ke toilet lagi belajar, jadi mungkin sekarang sebelum masuk itu mungkin diusahakan bapak ibu ajak anak-anak buat ke toilet dulu. Iya, iya. Kalau yang tiba-tiba kan nggak mungkin juga dibiarkan ngomong di sini. Nah gitu soalnya kan belajar itu cuma sejam ya sebelumnya kalau waktu istirahat itu. Jadi mungkin bisa ditahan lah. Jadi sebelum jam 8 itu sebelum masuk ajak ke toilet dulu. Terus tanya ya, Ah, itu sama ditanya, enggak? enggak. Berarti kamu yang penting ada di sini, cuma Jangan sampai anaknya tahu, gitu. Jangan sampai mama kayak gitu. Karena sering teriak-teriak, Iya. Berarti rajin dibekali aja kan, jadi kan istirahat. Iya, pokoknya Kalau kalau bisa ada ada di tas gitu kan. ya disimpenin di tas tuh bekalnya sama air minum. Jangan sampai nanti mau minum teriak dulu keluar, itu kan mengganggu pembelajaran yang memang sebentar itu. Jadi, Kecuali kalau terpaksa, Ya. udah nggak bisa handle lagi, kan banyak ya cuma satu yang dipegang, misalnya satu bisa pemegang, ya mungkin nanti kan bapak ibu udah standby tapi anaknya kan nggak tahu. Intinya kami orang tua nggak bisa lagi menunggu di ya kawasan ini suara dan suara bau-bau bauan itu. Dia bantu mama Nanti kan saya. bawa ya. Biar mandi. Jadi Iya, iya. kami apa? Kami korbankan lah ya Bu, yang waktu kami istirahat untuk anak-anak buat terbiasa dulu. Biasa gitu. Kita mau membentuk nih, mau babat alas ya, babat alas untuk korban. Dan benar terbentuk tempat bisa nanti jadi seperti biasa. Terus kalau untuk seragam yang mau SMP Pak, buat yang SMP, seragam apa yang perlu disiapkan? Yang orang tua harus beli seragam. Kalau SMP kali seragam ini ya, seragam lengkap. Oh, putih. Biasanya yang ada putih, tidak jelas ya. Ya, maksudnya siapa tahu ada bantuan atau apa, Ya. kita udah sempat beli. Kalau yang jarang bantuan itu yang putih itu putih biru. Ya. Kalau ada punya ya. Oh yang ukur-ukur itu ya? Atau kita nyusul buku itu ya? Sementara pakai Kita itu. siapkan dulu. Siapkan dulu baju SMP kan. Ya. Kalau ada, kalau ada. Kalau olahraga itu juga kan? Masih ya. Olahraga Melayu, kalau berarti kan itu juga kan? Iya. Berarti kan cuma disiapkan sih Seragam hari Senin itu. Yuk silakan monggo. Gak apa-apa Bu. Ada masukan atau ada apa? Boleh. Pak ini kok ditempel gini? Ya ini kenapa? Karena saya membersihkan biasa nggak apa-apa. Tapi karena nasi keinjak itu lengket. Itu aja saya. Kalau minum apa nggak apa-apa. Jadi nanti kami juga rencana itu tadi melatih anak makan, ini makan sambil menyiapkan setelah makan apa yang dilakukan. Mudah-mudahan cepat. Masih ada partnernya Pak. Oh. Untuk apa yang jadi pilihan. Ya. Itu kalau waktu istirahat itu loh, saya istirahat kan kadang-kadang anak makan itu gimana Pak? Anak nggak makan nanti. Kalau dapat bekal dari rumah nggak Pak? Bawa bekal nggak dari rumah? ya kadang-kadang bawa kadang-kadang bukan. Oh, nanti kalau nggak bawa bekal berarti pesan ke kita ya. Enggak. Iya. Pak tolong apa itu kan? Jadi Kira-kira nanti juga yang- latihan membeli juga nanti kami latihan membeli. Oh gitu. Nanti yang dapat sama guru yang di situ Iya. Tapi Pak anak-anak ini kalau sama gurunya nurut loh Pak. Ya, anak saya juga begitu. Iya. kalau banyak kita. Kalau dia pakai sepatu sama Semua. tapi bagus juga bisa. Kalau sama gurunya mau dicepat cepat jadi. Kita juga gitu kok Bu. Kita juga ibu mungkin dulu gitu juga saya juga. Iya. Anak saya juga di rumah tuh sama gurunya Ya, dulu, memang kan. sama mamanya, bapaknya, nggak tahu lah. Dua kali juga. Belajar sendiri saja ya. Kalau saya nanti kan dia terbawa sampai ke rumah. Ya, mudah-mudahan. Nanti tinggal ngomong sama belajar gimana itu. Apa ya Pak Ibu sekalian ya? Kalau satu menit. Ya Pak, jadi kalau misalkan Bapak kebetulan nggak bawa bekal, Iya. bawa duit misalnya, Pak ini Pak, beli, kasih. Nanti kami arahkan dulu untuk membeli, kita ajak latihan membeli. Oh iya iya. Itu belajar juga. Jangan Jawab kami awasi, kami. dimainkan lagi apa nak? Yang sempat mereka kadang antri itu nggak mau beli, kan ngambil banyak gitu kan. Ya, banyak.
Jadi ibu-ibu mau beli lagi ngumpul Pak. Oh, anak. Salah nahan suara Bu. Silakan, mau Fajar, mau Marian. Oke, Mama Nanda. Mana Nanda? Perkembangannya? Nanda nggak mau makan sendiri Pak. Marahin Ya, Pak. Nanda. Makan buah. Nah, nggak mau makan buah, suruh makan buah. Ya, nanti ya. Jadi gitu Bu ya. Gini, kita boleh sayang sama anak kan? Ya sayang, namanya anak kan sayang. Suapin, nah, itu kan bukti sayang kita kan. Tapi itu jangan berlebihan. Sayang kita itu bukan sayang itu jebakan Batman. Nanti anak biasa terus pakai sepatu kasihan, saya pasangin lah, bantu sayang kita, emang sayang kita. Tapi ini jebakan juga. Nanti kasihan. Kita nggak selamanya bersama anak kita. Apalagi ke kamar mandinya Pak. Ya, mandi. Ini kebiasaan Allah kalau pakai itu katakan ya. Enggak, kadang gini Pak, kalau kita malam bangun dia kan Pak bangunin kita, dia mandi sendiri kan Pak. Oh, iya. Jadi kalau anak itu nggak mandiri, ma kencing gitu kan. Ya, terus pokoknya kita ajarkan senormal mungkin anak menyesuaikan dengan kakaknya, menyesuaikan dengan adiknya, dengan lingkungan kita. Biar dia terbiasa nanti sewaktu-waktu misalkan mau kuliah ke Bandung, ke Padang kemana, terbiasa naik pesawat sendiri. Nah, keluar negeri sendiri kayak gitu. Nanti masa-masa sendiri. Saya ini cuma nengok yang pernah naik rumah kayak gini suami istri, Ya, masak sendiri. suami istri, keluarganya main. Bandung biasa. Ya. Ini bakatnya yang itu ya Bang. Nah di sini kan sebetulnya masuk di sini dari kelas 1 sampai SMA itu ada yang sendiri berbeda dengan yang vokasional kan. Nah rencana kami kan kebetulan di sini guru musik itu sebetulnya ada Pak Gembong sama Kak Indra. Nah mereka itu kan ada juga jam vokasional di Tata Boga di dapur sana. Nah rencana kami itu untuk nanti change gitu. Jadi yang ketika Pak Indra tetap atau Pak Gembong Tata Boga, jadi kami yang kesana, Pak Indra ngajar di sini di Tata Boga dan di sini. Rencananya seperti itu. Tapi kan itu tuh menyesuaikan juga dengan jadwal mereka. Memang ahlinya lah nanti yang ngajar, ya kan rencana kami. Iya. Jadi nggak ada tambahan kerjaan. Kalau tambahan itu kan kayak Pak ini pijat kan itu kayak harus laporan ke kepala sekolah gitu kan. Tapi kan kalau ini simbiosis mutualisme lah ya istilahnya. Jadi kami yang kesana dan beliau yang gantiin di sini untuk belajar musik atau nyanyi gitu berencananya. Kalau piano apa silakan Bu, misalkan mau main anak-anak penting jamnya, jam istirahat atau jam musik boleh pakai. Yang mau ngedrum, nanti silakan. Nah, kalau yang mau nambah jam di luar ya boleh. Lebih baik. Ajak nanti gimana sama Bang Rilnes? Ajak main sama Bang Rilnes ini pintar banget sekolah. Dia harus ngobrol sama dia Pak. Ayo keluar ya. Biar kasih lagi nanti sama. Langsung ini gitu. Kasih lagi sama dia. Anu daun apa dia? Udah apa nggak usah dibahas.
Ya, misalkan privat berarti berhubungan terus itu menghubungi gurunya. Misalkan Pak Indra bisa enggak, Pak Indra bisa enggak. Atau di luar juga boleh. Jadi kalau saya bacakan yang ini ya, Bu, keterampilan untuk SMP itu ada tata busana. Mungkin ini contoh buat tunarungu, tunanetra. Tata boga ada, tata kecantikan, tata geraha, teknologi informasi komputer. Nah, rencana kita ambil nih tunanetra. Ada perbengkelan, ada cetak sablon, seni, membatik. Tapi ini tergantung sumber daya tenaga yang ada di sekolah. Ya. Jamnya lebih banyak daripada jam belajar matematika maupun bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia jam pelajarannya itu, Bu, cuma 3 JP. Jadi 3 JP itu 1 JP setengah jam. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu. Senin itu belajar bahasa Indonesia cuma setengah jam. Selasa setengah jam. Rabu setengah jam. Untuk pelajaran akademik. Tapi kalau untuk pelajaran yang keterampilan ini, komputer dan sebagainya, ini 13 jam, 13 JP. Jadi satu hari bisa 2 jam, 1 jam setiap Senin sampai Jumat. Nanti kita share untuk jadwalnya. Jadi tiap jadwal nanti insya Allah berbeda-beda. SD kelas 1 sampai 3 berbeda, SD kelas 4 berbeda, SMP juga berbeda. Kelas 1 misalnya ada perbedaannya. Kalau kelas 1 itu tidak ada pelajaran IPA dan IPS, ya, tidak ada IPA dan IPS. Tapi untuk tahun ini rencananya tahun kurikulum merdeka ini kelas 1, kelas sampai kelas 2 nggak ada IPA IPS. Yang ada kelas 3 pelajaran IPAS. IPA IPS gabung jadi satu, namanya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Begitu SMP nggak ada IPAS lagi, pecah lagi. IPA dan IPS. Nah, itu baru pecah itu SMP. Itu untuk pelajaran IPA dan IPS. Terus pelajaran keterampilan itu tadi sudah ya, kita ambil ini teknologi informasi dan komunikasi. Jadi berhubungan dengan laptop dan sebagainya. Kelas 8 seperti biasa belum ya. Kelas 8 ini pendidikan agama dan sebagainya tetap diajarkan. PPKN diganti pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia tetap, matematika ada, bahasa Inggris pilihan. Ya, bahasa Inggris pilihan berarti boleh diajarkan, boleh tidak. Kalau tunanetra saya rasa dibutuhkan. Seni budaya ada 4 yang dipilih, musik, rupa, teater, dan tari. Kita pilih seni musik. Nah, nanti kerjasama sama guru musik. Oke, Bapak Ibu, sepertinya setuju semua. Mau mikir beli apa ya? Kalau untuk di HP 7 hari, Pak. Iya. Ada dia kan kalau orang berdatangan dia masih jangkau. Insya Allah, yang masih tidak bawa ya. Kalau udah RAM 10 udah, atas 10 ini udah nggak bisa, udah besar. 7 kali, karena itu cuma gimana cara membagi tahun. Oh iya. Katanya mau mikir mau kredit di mana. Bisa malah kita kalau bisa kredit, bisa Coba banyak ya. Udah mana sekali kredit 10. Ya, sekali kompak lah. Ini insya Allah udah kami pikirkan sebelum kami pikirkan ya, Bu. Karena ada apa ya, pengalaman dari diwacanakan nih, beli tab, dibagikan tablet itu harus 10 in ke atas, 10,5 atau itu harganya 7 juta. 7 juta carinya 6 juta. Kalau 7, 8 ke bawah itu murah, masih bisa jangkau. Tapi kalau udah 8, 7 juta. Kami usahakan belikan. Ternyata berlangsung waktu, berkali waktu, berganti waktu, kita nggak dipakai sih.
ganti laptop. Nah, emang seharusnya kan dipikirkan dulu kan apa arahnya kemana, ini laptop bisa sampai kuliah. Kalau bawahnya aja susah, kita mau masukkan HP mau apa kunci besar kan. Nah, insya Allah ini berkelanjutan jadi HP kalau bisa. Kalau ada di rumah laptop malah lebih bagus. HP dulu kan Bu, paling simpel dulu ya, paling mudah, paling dekat kebutuhan. Kalau anak tunarungu mungkin nggak diizinkan bahwa sekolah nanti tunanetra malah wajib. Nah, beda kan? Wajib, harus. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak berdosa. Wajib. Enggak, ada usul. Ini kan mau mendekati tahun politik, ya kan? Apa hubungannya dengan inventaris? Kita caleg ya. Jadi bersedia ngasih suara berapa? Kita kasih tahu nanti kita sebenarnya kepada apa? Siapa calegnya? Aku setuju banget. Setuju nanti aku Ada ini Kak. kasih suara. Pak, tinggal gini aja terus. Pokoknya tidak membawa nama SLB nggak apa-apa. Tidak membawa nama SLB. Kalau saya percaya orang bisa deh. Bisa deh. Ini banyak. Bukan kita mainkan suara terbaik. Kalau aku aja sekarang belum bisa punya. Kalau beli kenapa dari mobil kok naik motor? Ayo beri cek. Ini dulu ya. Untuk unit mungkin tata boga Pak, tata boga atau latihan masak gitu Pak. Keterampilannya. Karena low visionnya nggak begitu banyak ya di kita ya, masih bisa nampak, masih bisa. Untuk yang low vision nggak bisa. Kita ini kayaknya tunanetra terbanyak di Indonesia kan. Kalau SLB ya, kalau khusus SLB tunanetra mungkin wajar itu anak tunanetra semua. Tapi kalau untuk SLB ini banyak ABD tunanetra tunarungu ini kayaknya terbanyak 14 katanya ada 2 lagi. Si itu, si Egi sama yang ada bengkongnya KB satu. Masih kecil 7 tahun. Sama kayak gitu kan pada nih. Ya, sama kayak gitu. Jadi 16. Coba Ibu browsing di SD mana ya? Kadang ada yang nggak ada tunanetranya. Ya, ada. Itu ada juga yang double juga ada juga kayak gini double gitu. Double ya. Kayak Pak Ujian. Ya, yuk. Isi pakai pempek semua. Terus rencana Bu ya, ini hasilnya rahasia. Ada kurikulum merdeka. Mungkin udah pernah dengar ya. Jadi dulu kan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Ganti presiden kan, ganti kurikulum lagi, kurikulum 13 tahun 2013. Ini udah tahun 2023, ganti kurikulum lagi, ganti menteri. Ganti karena apa? Karena kurikulum memang harus update sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi ada kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini nanti berbeda dengan kurikulum yang kemarin. Salah satunya yang proyek kemarin itu. Nah, nanti kita bikin proyek lagi selain keset ya. Nanti kita kembangkan lagi itu salah satunya yang kurikulum merdeka. Terus untuk pembelajaran ini, kurikulum merdeka ini ada fase-fase Bu. Jadi kelasnya tetap kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada fase-fase. Fase A. Fase A ini kelas 1, 2. Jadi yang kelas beres ini 1, 2. Ini fase A. Fase A nanti kurikulumnya materinya ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi tiap fase nanti berbeda. Fase A kelas 1, 2, fase B berbeda lagi. Terus ada misalnya nih, kemampuan anak kan berbeda-beda. Harusnya dia kemampuan B. Tapi di B ini harusnya dia sudah bisa membaca, dia belum bisa membaca kalimat, maka akan disesuaikan dengan fase capaian pembelajaran sebelumnya. Jadi turun lintas fase, disesuaikan dengan kemampuan anak. Ini memang dari dulu memang sudah ada sih, kita sesuaikan karena SLB lah yang memulai. Jadi di SMA, di SMK nanti seperti itu, wacananya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan fase perkembangan anak. Tapi kita aslinya sudah mulai dari dulu.
Misalnya maaf Fauzan belum bisa perkalian. Harusnya kan SMP, SMA, SMP ya udah perkalian itu udah bisa. Tapi karena Fauzan dengan tulis Fauzan dan kemampuan Fauzan, makanya disesuaikan dengan mana yang mirip, yang sesuai dengan Fauzan, sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kelas 6 atau turun kelas 5, nah, itu lebih baik daripada memaksakan yang tidak dia bisa. Kayak Melin lah contohnya. Ya, Melin. Mahal dia mengerti. Kalau bapak dia kelas 5 lagi misalnya nggak masalah. Nggak apa-apa Pak. Kalau Melin misalnya kelas 6, kalau kita ikut aturan itu, capaian pembelajaran nggak tercapai. Kelas 6 kan udah bisa membaca kalimat, persepsi, memahami kalimat, terus bisa perkalian dan sebagainya. Nah, karena nggak bisa, ya nggak lulus. Sampai kapan? Kelas 6, kelas 6. Nah, karena ada SLB ini ada kemerdekaan itu tadi, jadi disesuaikan dengan kondisi anak. Kita pun bisa ikut, misalnya kurikulumnya anak umum, anak kita ini hebat nih, IQ-nya kayak Albert Einstein atau siapa gitu kan, kayak bidang-bidang dulu kan, cerdas-cerdas gitu kan. Ternyata kurikulumnya SLB ini bisa nih, dimakan semua bisa. Kita bisa pakai kurikulum yang SMA, yang umum. Nah itulah makanya ada sekolah inklusi, ada sekolah segregasi dan sebagainya. Kenapa sekolah inklusi? Anak kita bisa mengikuti materi mereka di SMA. Kayak yang diterima ini Bu Aryati SMA, diterima di SMK 2 ya. Nah ini tunarungu karena dia bisa integritas dan integritas, tapi tidak bisa semuanya. Nah dia bisa mengikuti itu, bisa. Kita juga bisa di sini memakai kurikulum mereka. Sekarang gitu. Nah. Ini ada titipan kemarin acara itu, Ya, dari komite ya, yang acara perpisahan itu. Dari komite Pak Amanah. Misalnya handphone ini kan. Boleh. Itu sebagai apa penghargaan ya. Isinya mungkin sedikit tapi apresiasi buat anak-anak kita. Ya, terima kasih Pak. Ya, disampaikan. Sudah Bu, ada pertanyaan atau ada pernyataan boleh? Satu lagi, mohon maaf ya buat teman-teman yang lain. Mungkin ini supaya juga karena anak kita kan belajar di sini. Untuk tiket kelas saya pikir mumpung ada rapat seperti ini, saya ada kepikiran kita buat aja tiket kelas. Contohnya gini, Mama Merlin contoh Senin, ternyata aku nggak sempat telat, bisa digantikan hari gitu. Marian tolonglah hari ini kamu giliran kamu nanti sama saya gitu. Karena walau gimana pun kalau kelas kita bersih, anak-anak sama bapak guru pun lebih nyaman ngajarin anak kita gitu. Terus jamnya nanti bisa kita inilah. Yang penting setuju dulu dibuat tiket nanti pulang sekolah. Ya pulang sekolah juga bisa. Kalau pulang sekolah kan bisa. Enggak, yang pulang awal, pandai-pandai lah menyesuaikan ya. Kalau misalkan dulu pagi, kan siang bersihkan sana. udah pagi aja. Ini buat supaya ini karena ini nggak bisa dipungkiri. Contohnya ada satu dua yang rajin kan, namanya manusia biasa kan, pasti ada rangkaian. Aja yang bersihin pelas, yang lain nggak mau. Ini tuh mama kalian udah poin. Jadi kita bikin aja tiket siapa yang tidak sempat bisa rolling gitu. Karena kelas kita usahakan bersih. Nanti kalau untuk tisu, Misalnya kayak 2 orang kan kita Pak jadi sampai ya setuju ya kita buat tiket ya. ya kalau untuk makan kan nggak bisa Pulangnya, misalnya. Ini aja ya, terima kasih atas dukungan yang tadi berupa persetujuan. Saya rasa itu tadi saja. Ini kan kami yang ngawasi anak makan nih, kita cari mana makan yang bisa kan. Tercecer pun kami akan bersihkan, juga nggak masalah. Yang penting itu apa tadi? Populeris. Kita bersihkan, kita nggak apa yang penting nasi itu nggak tercecer, nggak keinjak itu aja intinya. Kalau bersihkan tinggal itu aja.
Terus paling enggak ini aja Bu, misalkan ibu mau menyediakan tas sepatu aja. Kalau dari sadar program ini Ya, jadi kan nanti kan bapak ibu tidak di sini gitu ya kan, jadi biar tahu sepatunya yang anak ini mana, yang anak ini mana. Jadi kalau ada rak sepatu, jadi nanti tuh gurunya bisa gampang untuk punya dari mana nih pakai sepatu. Gitu. Kalau kemarin kan siapa ya salah mana gitu. Jadi kalau ada rak sepatu, jadi anak nanti bisa naruh sepatu di tempat itu, gitu. Jadi kayak tempat duduk lagi. Aku di sini, aku di sini, aku di sini. Udah ada tempat masing-masing gitu ya. Nah, seperti itu. terus sandal juga ya. Ya, paling nggak sandal untuk ke toilet. Mana tahu kan nanti mau ke toilet berapa kan, untuk dia? iya. Ada sandal. Mau masing-masing silakan. Mau Silakan anak atau ya silakan tergantung bapak ibu mau bawa masing-masing atau misalkan cukup dua aja misalkan. Karena kadang mereka pakai sandal bagus, sandalnya yang gini. Ada. Gila. gila tuh. Ayo apa jalan? Enggak. Maksudnya kemarin kan. Ya, nggak apa-apa. Bawa enggak bisa. Anak-anak kita. Nanti kan kalau mau ke toilet kan kalau yang naked juga kasihan kan. Kalau pakai sepatu kan kelamaan nanti mau dulu. Iya. Di sini gitu ya. Ini aja beli aja 3. Kalau semua kebanyakan. Nanti kita ini Makan Saya dua. nanti ya. Kita beli 3 aja kalau Jadi ada yang beli koordinatornya ini, ada kas kelas enggak? ada. Nah, ada koordinatornya. Iya. Enggak, gini aja Bu Lenis. Apa yang perlu kami siapkan? Iya. Nanti Iya, dua iya, rapat, iya. kami rapat lagi. Oh, Ya. iya. Ya. Iya, kamar yang Nah, lalu itu berapa? Sama tisu. Ya, itu tadi aku bilang itu sekalian Iya. spray kebutuhan lagi sampai sini lah pembersih ya. Ya, apa masuk ya? Apa kira-kira yang butuh sih ya? Jadi di sini selesai rapat dengan ibu guru Pak Guru kita kumpul dulu di luar. Kayak misalnya sapu, tak tempel, Pak. Selingkuhin ke kelas ini kan. Satu Kalau bau. satu kayaknya nggak usah karena kan dari sekolah sebelumnya nggak ada. Paling Kali kemarin beli. Ini kadang hilang-hilang, Bu. Kami beli hilang. Iya, seperti itu. pas juga ini nggak ada. Gitu. Kami Ya, kalau kita beli sendiri bukti selama kita kan. kemarin tuh diserahkan sama bapak ibu Iya. aja, tapi yang kami minta bantuannya untuk kesejahteraan bersama lah istilahnya. Tisu wajib lah ya. Bu. Ini lah pembersih kita kan selingkuh. Iya. Selingkuh. Kita cari solusinya untuk pengambilan dana, nanti kita kompromi. Soalnya kalau untuk bersih-bersih nanti bapak ibu yang tiket, kami tidak ada space untuk ngajarin anak-anak bagaimana membersihkan gitu. Oh, iya. Kan, ya misalkan mereka buang sampah sendiri kan, Iya. mereka bisa. Ada belajarnya apa enggak ya? Belajarnya apa udah sampai. Nah, baiklah. Dan yang terakhir ya, yang terakhir kami juga mau bersih-bersih nih. Bersih-bersih kelas, sudah kami mulai dari kemarin. Ini kan meja kemarin nggak pakai, sudah kami Iya. dan Udah lah, Bu. untuk mohon maaf untuk minum udah nggak pakai lagi ya, nggak bisa lagi. Kan juga bisa bikin kopi lagi. Gimana solusinya itu terserah. Udah nggak bisa lagi. Pak, kembali ke sana nih dibuat. Kami pokoknya mau rapikan itu pun Dia senang ya, Bu. lauter ibu guru yang lain nanti kami kembalikan ke kelas biar luas. Iya, Pak. Masalah itu di mana nih? Jadi kalau yang makan Kalau itu mau rebus, gulanya di sana tempat kalau tetangga. kalau mau makan silakan juga. Oke ya. Belum pakai dulu, Pak. Anaknya ke bawah. Ya, Pak. Itu Ya. kami berkata aja. Kami nurut lah yang. Iya. Tuh karung-karung. Kami tahu juga. Kami tahu juga mohon kerjasamanya. Kemarin juga Bu Dia mau bantu itu Bu Dia bersih-bersih apa mau merapikan itu apa nanti kami bersihkan karena itu apa untuk masuk baca. Iya. Karena memang kemarin memang berantakan. Insya nanti kita mulai. Ini Bu, kalau bisa jendela-jendela cuma di belakangnya jurang. Iya, mau kita bersih kemarin Pak. Mak, di mana Ya, mau itu berdiri? kepada- Jendela itu jurang rupanya di belakang. Ya, ada tempat. Iya. Gambar-gambar ini pun kami nanti lepas biar terang. Gambar yang yang sudah lama tahun 2000 berapa? Pak, ada satu lagi Pak. Belajar praktek sholat. Iya. Oh sama nanti Iya. masuk. Biar macam kan setiap Jumat tuh anak-anak ini praktek sholat kan belum pada yang hafal tuh, Pak. Iya. Jadi kalau bisa tiap Jumat itu habis dari lapangan praktek sholat Pak. Tunggu bersihkan kita lagi. Ya, di sini pun kita wajib. Agama ini tadi jam 9. Masalahnya anak-anak ini bacaan sholat itu Ngaji, ngaji. enggak, sholat seperti itu kan. Kalau salah pasti ada kepala daerah ini. Soalnya anak ini kan belum banyak yang hafal kayak
kecuali aku. Nah, ya. Jadi yang bisa jadi imamnya nanti. Ya. Ya. Saya kan mau ngajarin Anda katanya. Jadi kalau bicara jam pulang mungkin kelas saya tetap jam 10.30. Kalau yang besar juga jam 12. Berarti kelas 4 kan sama bapak lagi? Iya. 4, 5, 6 dan sama bapak. Kami ngajukan untuk guru SMP. Guru SMP tapi nggak tahu nanti jawaban enggak karena masih kekurangan guru kan sekolah. Ini terang 16-15 orang. Ya, fokus. Jadi tambah lagi muridnya 2 lagi. Berarti Ya. Fajar yang Kelas 3 naik ke kelas 3. Kelas baru itu adalah guru. berarti Pak Usman yang ramai. Pilihannya satu guru lagi untuk SMP. Iya, masuk. Ya kan ada 3 udah bisa. Iya. 3 yang Apa? Ya. Karena yang naik SMP biar Itu banyak yang tuh. Mel, jangan main sama dia. Kalau pemerintah kan tiap kelas ada, kelas 1 ada gurunya, kelas 2 ada gurunya, bahkan ada kelas 3 ada sendirinya. Kelas pemerintah kita idealnya memang SMP ada satu. Nanti kami bilang ke, Mana? tapi belum tentu nih. Karena kurang. Nggak ada yang mau Braille itu tadi. ada berani. Kalau kita ngajar ke tunagrahita bisa, tapi mereka yang belum tunagrahita ke sini ya nggak mau. Pak nanti Braille di mana? Ada semua di situ ya. Ya, Ada doakan anak-anak kita jadi guru. ya, ada kalau ya, bantu. Kalau udah tahu berani itu kan bisa jadi guru. Oh, bisa. Kalau dari segi tamat SMA-nya bisa masuk kuliah khusus ya kan Pak? Ya, ada jalur khusus. Iya. Banyak kalau tunanetra. Ya. Minus. Iya. Iya. Jadi guru Oke, silakan ada lagi, Bapak Ibu, Kalau mumpung masih di upacara sini. itu lah, Pak. Belum? Kalau habis upacara itu, kalau pengujian itu habis upacara pasti hilang dia, nggak tahu jalannya. Jadi bingung. Oh, karena nggak ada yang ngawal ya. Oh iya, bagus di sini ya. Ya nanti kami itu Bu. Oke, nanti mulai ya kontrol. Ya. Kami kalau ada yang darurat aja jangan sampai ya. Ada nanti Baru tanya kami dia dapat. Kalau misalnya Bapak ada perlu nanti ada kamu sama dia. Iya. Karena kemarin juga biar mandiri juga nggak apa-apa sih. Nggak tahu pengujian pasti nggak. Karena Iya, dipisahkan nggak aja tahu. Pak. Tunanetra aja dia nggak tahu. Jadi mereka bisa balik ke kelas naik kereta api jalannya. Iya. Karena di dekat itu SD, SMP, seragam ya. Oh iya, sama. Iya. Kawan nanti kami bagi sama Bu Delis. Iya. Kalau yang SMP tunanetra nggak usah SMP yang Biasa. Yang besar bisa itu bagi yang kecil. Kalau yang kerja cuma sekali depan kelas itu nggak masalah. Iya. Yang Ya. Jadi tahu ya kita maksudnya jadi tahu ini ada. Bisa saya mau bilang tapi kalau tahu ya orang. Sudah masuk ke berapa Bu? Sebar. Biasanya kalau mau pulang kan jauh. Ya jangan pulang, bentar lagi aku nanti bikin apa dulu. Iya, itu saung. Oh, nanti dibuatnya di atas Ngomelin. Kami setuju ngomelin itu ada ruko banyak kan. Itu ada kosong. Kami setuju loh. Ya kan Bu. Ngomelin ada barang jalan. sekali ya. Sekarang tuh kami istirahat. kasih DP-nya Pak. Nah, ada di Oh dari kita Mas malah pindah ke Tiban saya kemarin Iya. saya. Oh, Bapak pindah jauh. ya? Ya Allah. Bukan ketipan lagi Pak. Iya. Makin jauh tidak masalahnya. Jauh kali rupanya kami pergi ke sana Pak. Iya. Mana Jauh lagi. biasanya kami nyebut jauh kali Pak. nanti tanggal berapa masuk? Ya. Tanggal 10 masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru. Nanti kalau yang siswa yang lama belum tahu ya Bu. Nanti kami infokan lagi. Yang siswa baru tanggal 10. Ya. Iya. Tapi intinya nanti tanggal 10 masuk semua rata. Siswa baru. Kayak Rian dan Cahaya. Nah, karena nanti ada kegiatan. Oh gitu. Kayak OSIS kalau ibaratnya saya pengen kan ada Orientasi, ya, aspeknya. Ospek. Ada kegiatannya. Itu pakai persis
bisa SMP bisa, kalau yang belum beli boleh yang SD. Ya lah, kita tapi itu aja. Yang penting pakai baju. Yang pakai baju kalau nggak punya jangan dipaksakan, itu aja. Yang penting tetap sekolah, terus apa yang punya dipakai. Karena kemarin ada Bu, karena waktu awal-awal itu kan ada isu pergantian seragam tuh. Karena merasa berat minta 300.000 atau berapa, tiba-tiba kan nggak ikhlas, nggak daftar kan gitu, nggak daftar, padahal itu masuk aja, nanti kan Iya, nggak namanya itu kan, nggak maksa baju. Daftar yang kemarin. Tahun ini baru daftar lagi, itu kemarin anaknya nggak sekolah, minta sekolah aja. Kan? Sebenarnya nggak Pokoknya, apa-apa, bisa dicicil. ya dikomunikasikan Iya. saja, jangan ambil keputusan langsung nggak sekolah. Jadi daftar dulu ya. Daftar dulu. Oke ya. Sekarang jam berapa ya? Iya, Bapak mau dimakan lagi. Terus nomornya? Iya. Ya. Bapak mau dimakan lagi. Kita buat posisi itu. Jadi mulai handphonenya itu Pak, mulai masuk itu nanti. Masuk langsung lah bawa handphone baru ya Pak ya. Ikan sepat, ikan gabus. Ya. Kami tidak memaksa, mudah-mudahan itu bisa. Saya doakan bisa ya. Karena kalau nggak bisa, gimana mau dipaksa ya kan? Jangan sampai. Oh, silakan dari kesamannya. Jadi Ada gerakan yang apa bukan Oke. Kan ada ya. Jangan dulu. Itu dokumentasi. Ya, oke. Oke, nanti. tanggal berapa ini udah habis? 23. Juni 2023. Garis lima tuh buat Kan Gak itu nanti Bu, kalau udah nanti kami share lagi. berarti kelas 3 belum? belum kelas 4, 5, 6. Tapi kalau mau belajar nggak apa-apa. Masih bisa kalau masuk. Ya. Ini topiknya itu, dari suaranya dia merasakan. Dunia kerja, dunia kampus sekarang dosen mau dikasih berani. Orang kerja tidak jadi hasilnya yang namanya dosen coba. Dan pelan-pelan kita Hadir. Urusan yang lain, saya sendiri. Kami kadang-kadang egois dalam arti kita bisa. Nah, sebenarnya itu yang membuat kami sebenarnya ya kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya kayak lagi ini ya, saya udah mengutuk dasarnya ini. Kadang-kadang gua ajarin, di bangsa aku jujur ya, kadang gua ajarin, kadang enggak. Jadi memang aku nggak telaten, jujur aja. Aku nggak telaten karena dia bertanya. pulang di sini dia nungguin orang tua. Di sini kayaknya. Ini punya manajer kayak gininya di mana? Bukannya udah di sekolah? Di rumah aja. Di sini kan ada namanya. Di sini saya taruh di locker itu. Kalau Punya nggak di ada sini ya berarti- Pak? Ketumpuk. Ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu ditanda tangani
enggak sama tahun kemarin. Tuh, tahun kemarin. Tahun juga. Enggak kemarin dari kamu. Ya, belum aku ya. Oh, jangan. Yang penting nggak hilang aja Bu ya, disimpan di rumah. Kadang kan orang tua tuh ada yang anaknya aja lah. Kenyataannya banyak yang adalah Coba kayak gitu. yang lupa. Kayak anak SMP. Kan ada bantuan. Orangnya udah kelas sudah nggak ada baru mencari anak kerja seperti itu. Tadi juga Mary sudah saya katakan SMP dan gimana kita menyayangi anak kita konsepnya aja Beda kan sama yang biasanya maraton kayaknya sibuk kali semangat biasanya nggak ada lahnya memang lah. Ya, untuk ijazah kelas 6, 9, dan 12 belum ya. Nanti kalau udah nanti boleh nama sudah ada. Kita 3 jari ini kapan? Di keluarga. Narangnya ada satu. Sempatnya sendiri jadi lebih ratasan dia. Udah siap kali. Kasian ya. Enggak. pegang ya Mel, ada yang pegang dulu. Udah lah, lu main aja. Enggak. Bawa main aja sini. Ini makan sebenarnya. Belum tanda tangan ibunya. Boleh lah ditinggal. Ya kan. Nah, jam berapa? Bu, nanti kalau mengembalikan, Mama ini minta tanda tangan ya. Biasanya dari sini. Bukti. Nah, biar saya simpan. Tapi ini mau nggak saya hilang, saya taruh di situ semua orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan Mau udah boleh main belum, Mak? terima kasih atas kehadirannya. Makan dulu ya. Bagi yang ada kegiatan lain silakan dilanjut. Bagi yang Udah masih boleh main ada belum? mau bincang-bincang dipersilakan juga. Karena kami ada rapat juga sama kepala sekolahnya. Udah ya, Mak? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.